Sobat Matematika, pada video kali ini kita akan membahas penyajian data yang bagian 2, tabel distribusi frekuensi. Di video sebelumnya kita sudah membahas diagram batang, garis, dan lingkaran. Pada video kali ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Sedang untuk video selanjutnya kita akan membahas histogram dan poligon. Langsung aja untuk materi yang pertama, yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Contoh, diketahui data hasil penilaian matematika dari 20 siswa kelas 12. Yang ditanyakan, buatlah tabel distribusi frekuensi tunggal. Langkah pertama, kita ambil data terkecil. Di sini X min itu adalah datum terkecil. Datum itu adalah nilai-nilai ini. Kumpulan dari nilai itu namanya adalah data. Kalau satu nilai itu dinamakan datum. X min itu adalah datum terkecil. Di sini nilai yang terkecil adalah 4. Lalu nilai yang terbesar adalah 9. Setelah kita ketahui data terkecil dan data terbesar, langsung aja kita buat tabel distribusi frekuensi tunggal. Kita buat dalam bentuk tabel, ada 3 kolom, yaitu kolom nilai, yang kedua kolom turus, dan yang ketiga kolom frekuensi. Saya ambil contoh, misalkan nilai 4. Berapa frekuensinya? Kita cari dari data di atas. Yang nilainya 4 ada 1, 2. Kalau kita buat turus maka seperti ini, 1, 2. Frekuensinya adalah 2. Maksud dari frekuensi 2 ini adalah siswa yang mendapat nilai 4 itu ada 2 anak. Lanjut ke nilai yang 5. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Berarti turusnya berupa garis ada 3. 1, 2, 3. Di sini frekuensinya adalah 3. Lalu kita cari yang dapat nilai 6. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga turusnya kita buat garis sebanyak 4. 1, garis pagar 1, 2, 3, 4. Frekuensinya adalah 4. Untuk nilai 7 kita cari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti turusnya 1, 2, 3, 4. Setiap 5 garis miring 1. Terus tambah 1 lagi 6. Di sini kita tulis 6. Sekarang yang nilai 8 ada 1, 2, 3. Turusnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti yang dapat nilai 8 ada 3 anak. Lanjut yang nilai 9, di sini ada sisanya yaitu 1, 2. Turusnya garis 2, lalu frekuensinya 2. Untuk mengetahui benar atau salah, maka kita cek dulu ya. Di sini ada data 20 siswa, berarti N-nya jumlahnya adalah 20. Kita hitung. 2 tambah 3, 5. 9, 10, 15, 18, 20. Jadi benarnya. Catatan penting, untuk tabel distribusi frekuensi yang tunggal bisa hanya dinyatakan dalam bentuk nilai dan frekuensi. Turus ini tidak harus ditulis, sehingga hanya berupa 2 kolom. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Contoh, diketahui di sini hasil nilai matematika dari 40 siswa kelas 12. Kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah pertama, kita cari data terkecil. Di sini data terkecilnya adalah 66 di sini, ya, terkecil. Lalu kita cari data yang terbesar. Di sini adalah 80. Langkah pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok adalah mencari jangkauan atau ring. Rumusnya adalah J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Datum ya, datum terbesar dikurangi datum terkecil. Berarti 80 dikurangi 66.
Nah, di sini ini 80, kalau dikurangi 66 maka diperoleh sama dengan 14. 14 inilah yang dinamakan dengan jangkauan di sini. Lalu langkah yang kedua, mencari banyaknya kelas atau simbolnya adalah K. Untuk mencari K, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 kali log N. N itu adalah jumlah data, jumlah datum ya. Di sini 40 datumnya. Lalu kita 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, di sini N-nya adalah ngambil banyaknya data, ini ada 40. Sehingga kita peroleh 6,28. Cara mencarinya ini bisa menggunakan kalkulator saintifik, yaitu caranya log 40 dicari, lalu dikalikan 3,3, hasilnya ditambah 1. Yang tidak boleh itu 1 ditambah 3,3. Jadi perkaliannya dulu yang didahulukan, 3,3 kali log 40, baru hasilnya ditambah 1. Ketemu sama dengan 6,28. Catatan, banyaknya kelas itu harus bilangan bulat. Sedangkan di sini pecahan 6,28, sehingga kita bulatkan menjadi 6. Sehingga banyaknya kelas adalah 6. Lalu langkah yang ketiga adalah mencari panjang kelas. Simbolnya adalah C. Mencari panjang kelas itu adalah jangkauan atau J dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya adalah 14, banyaknya kelas adalah 6. Sehingga 14 bagi 6 ketemu 2,33. Nah, ini kita bulatkan ke atas ya, menjadi 3. Meskipun aturan pembulatannya kalau 0,3 harusnya ke bawah, ini kita bulatkan ke atas. Tujuannya apa? Agar semua nilai ini nanti akan terjangkau semua oleh semua kelas. Sekarang tugas kita adalah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Pertanyaannya mungkin adalah, kenapa harus kita buat berkelompok? Kok tidak tunggal gitu? Jawabannya adalah, nah sekarang kita bayangkan ya, kalau datum terkecil 66 lalu terbesar 80, maka kalau kita buat dalam bentuk tabel distribusi tunggal ya, maka ada 14 nilai dan itu sangat tidak efektif ya. Dan itu kalau 14, kalau seandainya jangkauannya lebih besar lagi maka sangat tidak efektif kalau kita buat tunggal. Maka perlu kita buat kelas-kelas atau kelompok-kelompok ya, dimana panjang kelasnya sama. Sekarang kita analisa ya. Di sini data terkecilnya 66. Kita boleh mengambil dari 65 ya. Berarti kita ambil bawahnya sedikit, tidak masalah ya. Lalu kenapa di sini 65 sampai 67 ya? Ini berdasarkan panjang kelas ya. Jadi panjang kelasnya itu adalah 3. Jadi kalau kita mulai dari 65 maka tinggal ngitung aja 3. 65, 66, 67. Sehingga 3 bilangan ya. Dan kelas berikutnya itu juga panjangnya selalu 3 ya. 68 sampai 70. 68, 69, 70. Sampai terakhir 80, 81, 82. Berarti panjang kelasnya selalu 3. Sedangkan banyak kelasnya itu adalah 6. Banyaknya kelasnya itu dihitung, ada 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kelas. Jadi bedakan antara banyaknya kelas dengan panjang kelas. Lalu langkah yang pertama adalah mencari titik tengah. Titik tengah atau simbolnya XI ini adalah tengah-tengah dari masing-masing kelas. Contoh, ini 65 sampai 67, maka tengah-tengahnya adalah 66 ya. 65, 66, 67. Berarti tengah-tengahnya adalah nilai 66 ya. 68 sampai 70 berarti 69. Di sini 72, 74 sampai 76 tengahnya adalah 75. Yang ini 78, yang ini 81. Sekarang kita cari frekuensinya. Maksudnya apa? Siswa yang mendapat nilai 65 sampai 67 kita
centang di sini ya. Kita data yang nilainya 65 sampai 67 ada berapa? Ini 1, 2, 3. Sehingga frekuensinya adalah 3. Yang 68 sampai 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 ya. Lalu yang 71 sampai 73 kita data juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini ada 11. Lalu yang 74 sampai 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Nah, ini ada 13. Lalu yang 77 sampai 79 ada berapa? 1 yang warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5. Lalu yang 80 sampai 82. Nah, ini karena tadi yang tertinggi adalah 80, maka ini di sini cuma ada 2. 1, 2. Maka yang nilai 80 adalah 2. Untuk memastikan ya, apakah datum ini sudah tercoret semua, terhitung semua, maka kita jumlah frekuensinya ya. Jadi frekuensinya ini kalau kita jumlahkan harus 40 karena mengacu dari banyaknya data ada 40 siswa. Tinggal cek 3 tambah 6 9 20 33 38 40 sesuai. Itu cara menggambar tabel distribusi frekuensi kelompok. Untuk tabel kelompok ya, titik tengah itu tidak harus ya. Ada kalanya tabel itu hanya berupa nilai dan frekuensi, hanya 2 kolom. Sekarang kita lanjut ke contoh ya, membaca tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama banyak kelas, di sini tinggal ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 K-nya. Panjang kelas, ini tinggal ngitung. Misalkan kita ambil salah satu ya, 40 sampai 44. Kita hitung 40, 41, 42, 43, 44. Berarti panjang kelasnya atau C-nya 5. Lalu titik tengah ya. Nah, ini ya. Ini tabelnya. Titik tengah itu simbolnya XI. Berarti kita ambil tengah-tengahnya setiap interval ini. 40 sampai 44, tengah-tengahnya 42. Ini tengahnya 47. Ini 52, 57, 62, 67. Berarti tengah-tengahnya. Contoh 40 sampai 44. Berarti 40, 41, 42 tengah-tengahnya ya. Lalu mencari batas bawah atau BB. Batas bawah itu adalah nilai terkecil dari masing-masing kelas ya. Berarti 40 sampai 65 kita letakkan di sini. Nah, di sini. Nah, ini kita ambil dari yang kotak merah ini ya. Lalu mencari tepi bawah, simbolnya TB. Mencari tepi bawah itu batas bawah dikurangi setengah. Berarti ini yang kotak merah ini kita kurangi setengah ya. Sehingga kita peroleh ini. Contoh misalkan 65 dikurangi setengah berarti 64,5. Lalu mencari batas atas atau BA. Kalau batas atas itu nilai yang terbesar ini ya. Berarti 44 sampai 69 kita isikan di sini. Lalu mencari tepi atas atau TA. Tepi atas itu berarti batas atas ditambah setengah. Batas atas itu yang kotak merah ini ya. Kita tambah setengah ya. Sehingga kita peroleh ini. Ya. Contoh misalkan 69 berarti tepi atasnya adalah 69,5. 44 maka 44,5. Begitu cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan membaca tabel distribusi frekuensi berkelompok. Untuk selanjutnya ini ada latihan ya. Yang nomor 1 ini membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Lalu yang nomor 2 membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Caranya bagaimana? Sama dengan contoh yang sudah kita bahas tadi ya. Soal yang ketiga ini sama dengan contoh yang ketiga, yaitu mencari banyak kelas, panjang kelas, titik tengah, sampai dan seterusnya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe.